Halo teman-teman semuanya, sekarang kita akan belajar tentang konten hugging dan konten compression resistant, di mana kedua mekanisme ini bakal membantu kita dalam proses pembuatan UI menggunakan auto layout. Ya tentu nanti bakal kompleks banget ya, makanya kita butuh kedua hal ini. Oke, langsung aja. Untuk konten hugging ini adalah UI elemen yang bakal menahan supaya si view-nya ini nggak bakal membengkak ya atau membesar. Dia nggak besar, jadi kalau misalnya ada space gitu dia tetap segitu nih, nanti dia menahan gitu. Tentu ada priority-nya juga ya, karena priority-nya itu dia bakalan antar view yang lainnya bakalan mengalah atau dia akan menang gitu ya, karena priority dia lebih gede gitu. Begitu juga dengan content compression resistant, itu UI elemen yang sama untuk membuat si view-nya ini nggak mengecil gitu. Biasa kan jadi titik tiga tuh kalau teks ya, karena panjang jadi pendek. Nah ini akan menahan dia agar dia nggak mengecil. Nah untuk prakteknya gimana? Kita langsung aja nih. Misalnya kita punya label, kasih label aja di sini. Nah ini ada label. Biar lebih mudah kita kasih tulisan yang beda aja ya. Misal hello world. Nah terus kita kasih lagi warna, misal warna backgroundnya saya kasih warna yang gampang-gampang aja, warna merah. Nah ini warna merah udah. Selanjutnya mungkin untuk warnanya diganti jadi putih ya biar enak. Ini udah ya, kita kasih atas leading, top sama leadingnya misalnya 20 sama 20, maka akan jadi seperti ini. Nah ini harusnya aman ya, dia ada sih untuk sininya ya, ke trailingnya, tapi nggak perlu juga karena nanti kita akan set. Terus kita punya lagi nih hello world yang kedua, kita kasih lagi hello world. Tentu kita kasih warna juga biar sama, misal warna yang ini adalah biru, juga warna labelnya putih aja ya, biar sama. Nah ini kita kasih hello world, sama juga kita kasih topnya 20 dan trailingnya 20. Nah ini kalau kita kasih, misal kita pengen sama-sama jaraknya berapa gitu ya, ini kita geser aja nih segini. Misal ini gedenya segini, ini gedenya segini. Nah kita pengen antar jarak ini berapa lah sisanya. Ini ada berapa? 41. Dari sini ke sini juga kita bisa cek sama 41. Misal kita kasih nih ya 41 untuk tengahnya ini. Atau teman-teman bisa juga pakai cara yang kayak gini. Ini kita tarik tengah, tarik lagi ke tengah. Misal mau pakai cara klik control, ini ada horizontal spacing. Nah, ini sama aja. Tentu ini bakalan error ya. Kenapa dia error? Karena dia nggak tahu nih antar dua ini kan sama nih ya. Dia nggak tahu mana yang harus mengecil, karena kan tetap aja. Karena ininya kan harus 42 ya, atau kita bikin berapa pun sama aja. Tapi dia bingung kan jadinya, mana yang harus mengalah atau mana yang harus gede gitu. Karena ininya harus 42, terus siapa yang mau ngalah gitu. Ini kan sama-sama nggak punya weight ya. Nah kita lihat di sini, horizontal hugging priority 250, set horizontal hugging priority 250. Jadi salah satu harus ada yang ngalah. Dimana kalau kita klik aja dulu, bisa kita klik yang ini, kita klik inspektornya. Nah di sini ada nih content hugging priority. Di sini ya, hugging priority berarti yang horizontal, karena ya begini ya, horizontal ya. Kalau atas bawah nanti vertikal. Kita bisa atur, misalnya kita ganti dia kan ada nih. Kalau diklik lebih low apa gimana, kita kasih 1000, maka semakin tinggi si view itu punya content hugging priority, maka dia akan semakin resist atau semakin bertahan nih, semakin bertahan untuk tidak membesar gitu. Jadi sisanya yang lebih kecil itu yang ini. Nah ini kan 251 karena defaultnya itu 251 saat dibikin, maka dia akan lebih membesar gitu, dia akan ambil space sisanya. Sedangkan yang ini dia akan tetap segitu, dia nggak bakal membesar. Nanti jadi teman-teman bisa atur nih. Atau misalnya kan udah 1000 ya, misal kita kasih di sininya
750. Nah, di sini kita set lagi nih. Jadi yang di sini lebih tinggi itu 752 gitu. Maka ini yang akan membesar. Jadi semakin tinggi priority-nya, dia akan semakin resist, semakin bertahan untuk tidak terkena pembengkakan gitu. Itulah fungsi dari content hugging priority. Nah, selanjutnya tadi kita juga punya kan, ada dua. Yang kedua adalah content compression resistant priority. Nah, content compression ini berguna untuk membuat dia tidak mengecil. Kalau ini konteksnya membesar ya. Kalau mengecil berarti misal kita hapus dulu ya tengahnya ya. Kita hapus. Oh, maaf. Ini kenapa Kak? Nah, ini kita klik dulu ininya. Kita hapus. Nah, ini kita hapus yang tengahnya ya. Kita bikin teksnya lebih panjang. Misalnya hello world, I'm from Indonesia gitu ya. Ini kita copy aja biar sama. Nah, ini juga hello world, I'm from Indonesia. Nah, tentu kita bisa ngasih nih jarak antar ini dan ininya berapa gitu. Ini kita kontrol aja, kasih horizontal spacing. Tentu nilainya akan lebih gede ya. Nah, misal kita mau ngasih 20 aja. Jadi jarak kiri kanannya 20. Tentu kalau kita bikin dia 20, dia nggak bakal muat karena screennya cuma segitu. Tapi kebutuhannya lebih panjang kan. Nah, jadi kita perlu ada namanya kalau di sini set horizontal compression resistant priority itu sekian ya. Ini ada lebih banyak lagi bisa. Tuh 751. Jadi harus ada yang lebih tinggi. Karena kan defaultnya tadi 750 ya. Harus ada yang lebih tinggi ya atau harus ada yang lebih rendah gitu. Nah, ini misal nih kita ganti. Jadi ini fungsi dari content compression resistant priority-nya. Misal kita naikin si content compression-nya untuk yang biru ini ya, yang biru. Maka hasilnya dia akan lebih resist. Nah, tuh. Jadi yang lain yang mengecil karena semakin tinggi content compression resistant priority-nya, dia bakalan menahan untuk tidak mengecil. Sisanya yang lainnya bakalan ngalah gitu karena ini lebih tinggi. Ya, ternyata. Kita tinggiin aja jadi 752, maka yang lain akan mengecil. Nah, ini dia contoh dari content compression resistant priority. Juga tadi kita udah bahas content hugging priority. Tentu ini berlaku untuk yang vertikalnya juga ya. Tentu ini tergantung kebutuhan teman-teman dalam membuat UI nanti. Tapi intinya adalah seperti itu. Nah, untuk summary kita sudah bahas content hugging sama content compression resistant, di mana keduanya adalah mekanisme untuk menentukan mana yang akan di-shrink atau mana yang akan dikecilkan gitu, dan mana yang akan bertahan untuk tidak membesar gitu, atau akan membesar tergantung prioritinya. Itu dia, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.